Nah, gimana caranya Dipo untuk membangun keunikan beda Cafetario ini dari kopi-kopi? Kita panggilnya Sobat Muda Entrepreneur. Oh, Sobat namanya? Iya. Oke, siap. Kali ini kita bakal balik lagi ke segmen ngobrol, ngopi sambil ngobrol. Nah, sama Dipo Negoro Alapas, tapi gue panggilnya Dipo aja ya. Dipo aja. Nah, ini namanya perpaduan antara Indonesia dengan Arab ya. Harganya Alapas. Ya, kurang lebih begitu. Gak apa-apa, kan kadang-kadang suka dikomentarin, oh Arab tuh bukan orang Indonesia, tapi namanya aja Dipo Negoro itu udah pasti Indonesia, ya kan? Jadi gak bisa orang yang ngata-ngatain kayak gitu ya. Jadi Dipo ini adalah seorang ownernya dari Cafetario. Jadi gue sekarang lagi ada di Cafetario nih. Cafetario bener gak? Cafetario bener. Sebutannya Cafetario. Cafetario. Nah, itu teman-teman bisa cek aja di Instagramnya Cafetario. Cafetario aja dia. Oh, Cafetario aja lah. Di Instagramnya cuma satu itu, karena namanya otentik. Nah, buat teman-teman yang daerah tinggal domisili di Tangerang, lebih tepatnya di mana Tangerangnya? Di daerah Karawaci dan Kota Tangerang. Teman-teman bisa main ke sini. Bisa nongkrong di sini, kita bisa nongkrong sampai malam di sini. Betul. Nah, Dipo ini adalah CEO dari Werewolf Beatbox Organization ya. Jadi banyak banget organisasi suka ikut komunitas beatbox gitu ya. Iya, benar. Nanti kita coba ajak beatbox nih beatboxnya. Dan juga founder dari Kafein. Kafein. Bedanya tuh Kafein sama ini apa? Jadi kalau Kafein itu dia lebih fokus bergerak di bidang industri produksi biji kopi dan suplai bahan-bahan minuman. Jadi kalau Cafetario itu adalah outlet dan si coffee shopnya, Kafein ini menyiapkan bahan-bahan untuk coffee shop tadi. Oke. Jadi dia dua hal yang berbeda. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau buka kedai kopi itu bisa kerjasama sama Kafein. Iya, betul. Oke. Nah, dan juga mahasiswa berprestasi di Universitas Al-Azhar ya, Al-Azhar Indonesia ya. Masya Allah banget nih, baru lulus tahun ini juga ya, jadi udah S.Icom, udah sarjana guys. Jadi kayak bisnis terus lulus juga, udah sarjana juga, itu kan lagi bisnis sambil ngerjain skripsi itu struggle banget pasti ya. Ya, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan baik aja. Ya betul sih, kayak saya kan berbisnis tapi belum kelar-kelar ya, masih skripsi aja. Ya doakan saja teman-teman ya. Jadi Dipo ini juga pernah di Universitas Al-Azhar Indonesia itu sebagai Enterprising Award. Ya. Itu tuh apa sih? Jadi itu sebenarnya Universitas Al-Azhar bikin sebuah acara yang mengapresiasi mahasiswa yang melakukan sebuah kegiatan wirausaha di bidang apapun. Nah, jadi setiap tahunnya kayak kegiatan Enterprising Award itu menyeleksi mahasiswa yang mempunyai usaha-usaha yang mengembangkan usahanya, dan kita juga di track dan kita juga dibina istilahnya sama direktorat, kalau nggak salah direktorat bina bisnis atau kewirausahaan, lupa. Nah itu dilaksanain di Al-Azhar. Jadi ada semacam award gitu, penghargaan untuk mahasiswa yang melakukan wirausaha. Nah itu diseleksi, ada 3 kategori, ada grup dan solo, dan kalau nggak salah alumni satu lagi. Nah waktu itu alhamdulillah tahun kemarin Dipo dapat penghargaan, dipilih cuma 1 mahasiswa aja dari 1 kampus. Dipo dapat penghargaan untuk yang kategori mahasiswa atau perorangan gitu. Mantap banget nih, ini menurutku sih inspiratif banget ya anak muda kayak gini, harus diperbanyak nih.
Coffee shop. Yoi. Dari sekian banyak peluang bisnis dan kegiatan lo yang kebanyakan komunitas ikut komunitas beatbox, terus lo sebagai mahasiswa berprestasi juga, kenapa lo pilih untuk bisnis coffee shop ini? Sebenarnya background story-nya tuh kenapa bisa milih coffee shop, karena menurut Dipo nih, Ya. jadi kopi itu adalah sekarang udah bukan menjadi kebutuhan, bahkan kopi itu sekarang udah nggak cuma kebutuhan aja, Ya. selain udah menjadi kebutuhan, udah menjadi lifestyle. Iya, Ya, bagi betul. masyarakat di Indonesia, terutama anak muda gitu. Nah, coffee shop ini selalu menjadi tempat pilihan anak muda nih untuk kumpul, untuk nongkrong. Mereka pasti nyarinya tuh sekarang coffee shop gitu. Betul. Iya, mereka carinya coffee shop untuk kerjain tugas dan yang lain gitu. Jadi kita sambil berbisnis juga kita memberikan mereka wadah juga gitu, tempat untuk mereka sharing, terus mereka diskusi. Bahkan seandainya terus berkembang, kita bisa bikin tempat untuk mereka bisa membuat acara dan yang lain-lain gitu. Jadi nggak cuman fokus di bisnisnya aja gitu. Jadi kita juga banyak kegiatan dan yang lain-lain. Tapi sebelumnya itu emang kan ini buka coffee shop ya. Sebelumnya itu udah ngerti kopi, emang suka banget kopi, atau sebelumnya nggak ngerti kopi sama sekali dan baru mau belajar dan baru sambil belajar nih pas ke kopinya. Kalau sebelum buka coffee shop tuh dulu awalnya tuh dia tuh sekolah dulu. Sekolah di ABCD Coffee School, jadi itu kayak semacam sekolah barista, pelatihan barista yang udah tersertifikasi internasional. Nah, sekolah di sana untuk mendapatkan yang pastinya ilmu, relasi, dan juga wawasan yang lebih luas lah gitu istilahnya. Sekolah di sana dan juga sertifikasi yang pastinya, karena sertifikasi itu juga berguna untuk ketika kita nge-apply sebagai barista di perusahaan-perusahaan besar. Nah, terus dari belajar itu kan disalurin ke satu coffee shop yang lumayan ternama lah di Jakarta, waktu itu namanya Ruang Seduh Kemang. Nah, di sana kita dikembangkan ilmunya dan yang lain-lain, diajarin sama senior-senior di sana untuk gimana sih caranya kita operasional SOP coffee shop itu gimana dan yang lain-lain. Jadi awalnya sih sebenarnya dari belajar. Nah, terus setelah itu 2 tahun kemudian karena di tahun 2018 itu dapat beasiswa dan yang lain-lain lah istilahnya, dapat kesempatan untuk fokus di akademik. Kita stop dulu untuk dunia kopinya, kita fokus di akademik di kampus, aktivitas akademik maupun non akademik, baru coba buat buka coffee shop di tahun 2019. Oke, jadi ini berdiri dari tahun 2019. Oke. Nah, kan di Indonesia ini kan penghasil biji kopi, salah satu negara yang penghasil biji kopi terbesar di dunia ya, salah satunya ya di Indonesia ya kan. Nah, dari kan banyak nih pesaingnya nih kopi banyak banget ya coffee shop yang berdiri di akhir-akhir tahun ini ya kan. Dan juga tadi yang dibilang kan bukan hanya kebutuhan masyarakat warga Indonesia gitu, tapi juga jadi lifestyle juga, apalagi anak muda ya kita, terutama anak muda. Nah, gimana caranya Dipo untuk membangun keunikan beda Cafe Tavio ini dari kopi shop yang lainnya? Ini pertanyaannya menarik juga, jadi cukup ngulik. Jadi sebenarnya coffee shop itu setelah kita, maksudnya kalau kita pelajari lebih dalam, kopi itu memiliki wawasan yang sangat amat luas untuk dipelajarin gitu. Dan itu yang bikin jadi menarik gitu. Nah, dari luasnya wawasan dunia kopi ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi gitu kan. Nah, dari hulu ke hilir itu kita bisa mendapatkan banyak banget inspirasi yang bisa menciptakan keunikan gitu pada coffee shop yang kita mau bikin gitu. Nah, terus masalah persaingan sebenarnya kalau dalam prinsip Dipo usaha itu kita nggak ada yang namanya saingan gitu. Yeah. Kita itu lebih kayak bahu membahu gimana caranya gimana caranya kita menciptakan market dan pasar gitu untuk sebuah daerah gitu. Gimana caranya biar dia kalau ngopi itu dia bisa mendapatkan produk kopi
kopi yang sehat. Dan di mana itu? Ya yang pastinya pilihan utamanya adalah coffee shop gitu. Nah setelah itu untuk keunikannya ya kita membangun, pasti kan kalau kita melihat dari konsep marketing itu kan ada yang namanya price, place, produk, dan promotion. Pertama produk dulu, kalau produk. Nah, gimana cara kita bisa menciptakan produk yang beda dari yang lain? Misalnya contoh di sini orang udah biasa minum kopi susu gula aren. Nah, kita di sini nyediain ada kopi susu yang beda gitu, kayak kopi susu blue curacao, kopi susu kemarau, dan kopi susu Irish pakai sirup Irish rum, tapi bukan yang alkohol. Nah, itu produk, dan kita menciptakan produk-produk yang mungkin jarang ada di coffee shop mainstream lainnya istilahnya. Bukan mainstream sih, coffee shop pada umumnya gitu. Terus untuk place ya pasti kita gimana caranya bikin sebuah desain yang mungkin beda dari yang lain konsepnya gitu. Karena kalau di tahun sekarang ini kan mungkin udah banyak yang mereka desainnya itu lebih ke industrial gitu. Jadi kayak abu-abu, kayak tembok murni gitu kan, terus lampu wall dan yang lain-lain. Nah, kita lebih ngambil ke konsep vintage minimalis karena jarang ada di Tangerang kayak gitu. Sedangkan kalau industrial udah di mana-mana udah banyak gitu. Nah, terus untuk price juga price kita jualnya harga di bawah harga normal gitu. Itu kan jadi unik, itu udah rasanya enak, tempatnya enak gitu ya. Dan harganya pun murah gitu. Dan yang terakhir gimana cara kita mempromosikan si tempat itu, dan itu pun harus mempromosikannya dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan gitu, dan juga menggunakan medianya itu ya pasti sosial media sekarang gitu. Nah itu kita bisa, jadi 5 aspek itu bisa dijadiin acuan gitu untuk si gimana cara kita bisa membuat sesuatu yang beda. Dilihat dari 4 konsep itu yang paling sama gitu. Manfaatkan sosial media ya, apalagi kayak misalnya kayak gini kan, coffee shop itu kan banyak saingannya nih. Di sini pun yang banyak saingannya itu kita harus biasanya manfaatkan media sosial setiap hari kalau bisa update gitu ya. Dan jangan cuma update di feeds aja tapi di story juga. Jadi perlihatkan konsumen-konsumen bahwa ini ada loh coffee shop kita dan ramai loh yang ngunjungin gitu. Dan tambahan juga tentunya kita harus kerjasama sama media-media lokal setempat, karena mereka yang punya apa namanya ya, mereka yang punya halayak yang besar untuk wilayah tersebut gitu. Kalau kayak di sini mungkin kayak ada Tangerang, info Tangerang, terus di sini ada about TNG dan yang lain-lain. Jadi nggak cuma fokus di media, istilahnya nggak cuma fokus di platform kita aja, di profil kita, ya kita juga harus terus minta kolaborasi sama mereka. Betul banget, itu kata diajarin sama Mas Menteri kita, Mas Sandiaga Uno. Jadi kita kalau mau bisnis itu harus berkolaborasi, kita nggak bisa berdiri sendiri guys. Nah tadi kan ada ngomong ya kopi itu sehat gitu ya. Tapi kan banyak juga orang yang masih berargumen kopi itu nggak sehat, bikin sakit, kafein itu tuh. Kalau bedanya gimana sih membangun branding kopi yang sehat sama kopi yang nggak sehat orang-orang? Untuk membranding kopi yang sehat itu sebenarnya kita lihat dari bahan bakunya. Karena kita disclaimer dulu, jadi nggak mengarah pada sebuah brand atau yang lain-lain, karena rata-rata ya kopi yang sudah diolah itu kita kan nggak tahu gitu istilahnya, walaupun kita tahu ingredientsnya gitu, kita tahu nih ingredientsnya nih di si kopi tersebut, tapi kita nggak tahu gitu ada apa aja di situ gitu. Nah terus sedangkan kalau di sini ya kita coba gimana ya memberitahu kepada seluruh pelanggannya ya kalau kita pakai kopi yang biji kopi bahan baku yang sehat. Kayak contoh misalnya di sini tuh kita ada sertifikasi dari SCAI, yaitu Specialty Coffee Association. Nah itu sertifikat itu yang. Nah itu sebenarnya sertifikat untuk grade kopi, biji kopi yang kita pakai di sini. Nah jadi untuk biji kopi yang kita pakai itu kita udah melalui proses QC. Apa tuh? Dia itu quality control gitulah, kayak istilahnya kayak dicek dulu sama Q gradernya. Q grader itu orang yang punya lisensi untuk ngetes nih kopi ini sejauh apa kualitas rasa dan yang lainnya gitu, dengan banyak aspek yang ada di situ. Nah itu kita udah di QC sama SCAI.
Terus juga biji kopi yang kita pakai itu udah yang biasa diekspor ke luar negeri. Jadi kita kerjasama dari kan Cofiteria ini kan yang punya saya dan kafe juga yang punya saya kan. Jadi otomatis Cofiteria pakai bijinya kan kafe ini. Nah sebenarnya itu yang memfokuskan biji kopi sehat itu dia dari kafe tadi. Tapi Cofiteria kan pakai bahan baku dari si kafe tadi. Nah ya intinya sih kita coba beritahu pelanggan dan mereka bisa lihat bahwa kopi yang kita pakai di sini itu udah disertifikasi sama Specialty Coffee Jadi sehat atau enggaknya dilihat dari kualitas biji kopinya ya? Betul, dan bahan-bahan baku dan yang pelayanan dan yang lain-lain itu juga termasuk gitu. Jadi gimana caranya kita bisa serving ke mereka gitu, terus dari mulai pakai masker dan yang lain-lain, terus air yang dipakai itu apa, misalnya sebagai contoh kita pakai airnya aqua dan untuk kopi yang manual dulu, yang black coffee kita pakainya Amidis. Nah jadi ya kurang lebih bahan-bahan baku yang kita pakai itu yang udah apa namanya ya, udah melalui proses QC gitu, jadi dan hasilnya bagus semua, kualitasnya bagus. Oke, jadi sebelum kita mau buat bisnis kopi nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Boleh di-share ke teman-teman siapa tahu juga buka bisnis kopi. Sebenarnya ini juga pertanyaan bagus banget. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatiin ketika kita mau memulai bisnis kopi? Jadi yang pertama kita mengacu pada aspek 4 yang tadi. Itu yang menurut saya itu penting banget. Jadi kita harus bikin yang namanya produk. Jadi sebelum kita punya impian atau ide yang besar, bagaimana kita mau bisa bikin coffee shop yang keren dan yang lain-lain, kita fokus di produknya dulu. Itu harus kita perhatikan. Nah, jadi sebelum dari pengalaman aja ya, sebelum Dipo bikin coffee shop itu awalnya itu dari teman tahu Dipo barista dan Dipo bawa kopi setiap pagi ke kampus dan dia nyuruh bawa lebih. Oh, berarti sebelum bikin coffee shop ini sebelumnya barista? Barista ya, yang tadi sekolah harus jadi barista gitu ya. Oh, yang tadi sekolah langsung jadi barista. Iya, nah terus akhirnya kita bikin kopi nih pagi-pagi. Nah itu akhirnya karena dia minta, bukan dia minta terus sih, maksudnya akhirnya dia bilang kenapa nggak dijual aja kopinya? Kan dia enak nih, maksudnya pagi-pagi minum kopi, kenapa nggak dijual aja? Karena ya menurut saya kan harus dicoba dulu gitu, dibikin produk yang harus bisa dijual gitu kan. Akhirnya bikin aku ke botolan, itu dicoba terus setiap hari dengan rasa yang berbeda, dengan takaran yang berbeda, dipilih terus sampai akhirnya teman-teman di kelas tuh bilang ini udah boleh dijual. Oke, jadi pertama percobaan dulu buat orang sekitar ya? Iya, yang paling dekat gitu, teman-teman kampus. Dan sampai buat dijual dan kita jual dulu produknya. Kita jual dulu di kampus, itu laku dan sampai sekitar 1000 botol dulu jualnya botolan. Baru kita berani bikin coffee shop. Jadi itu dulu yang pertama, produk. Nah, ketika produknya udah bisa diterima sama teman-teman atau bisa kita sebut bahasanya itu khalayak lah, publik kita gitu, itu bisa diterima sama publik kita ya, baru kita coba gitu buat kembangin lagi ke ranah yang lebih besar. Jadi jangan langsung tiba-tiba mau bikin coffee shop gitu, kita ada modal, nah itu kan itu jauh gitu lah istilahnya. Modal aja nggak cukup ya kan? Iya, nah jadi kita harus punya pengetahuan dan pengalaman dan kita tuh harus paham gitu produk yang mau kita jual tuh gimana gitu. Nah yang kedua dari produk itu place, tempat. Ketika produk yang kita udah bisa diterima, coba kita cari tempat yang strategis gitu. Strategis itu nggak melulu harus di pinggir jalan sebenarnya. Strategis menurut saya itu di mana di situ ada pasar yang mau beli produk kita. Misalnya contoh kita jualan di sekolah, tapi kita jualannya jualan di sekolah SMA. Tapi kita jualannya tuh produk-produk yang harganya di atas 35.000, itu kan nggak strategis ya. Nah, jadi cari yang kira-kira ini tempatnya strategis, di mana orang-orang mungkin bakal beli produk kita gitu. Jadi cari tempat yang strategis dan yang ideal, itu enggak kekecilan ya. Atau kalau mau coba buka outlet itu nggak masalah. Intinya cari tempat yang strategis, yang di mana di situ mungkin orang-orang tuh bakal beli produk yang kita bakal jual. Terus selanjutnya itu price.
Harga. Nah, harga itu sebenarnya bisa ditentukan ketika kita udah tahu tempat kita mau sewa itu berapa dan produk yang kita mau jual itu apa. Nah, kita bisa tahu nih berapa sih harga yang kita bakal tentuin gitu. Nah, baru kita bisa milih konsep. Ada dua yang kita jual itu kualitas atau kuantitas. Quantity atau quality. Kalau kita mau jual quality, kita harus jual yang mungkin harganya rate-nya murah dan untungnya nggak terlalu besar profitnya lah. Tapi kalau kita mau jual yang berkualitas, ya nggak masalah. Tapi pasti dulu tempatnya sudah berkualitas atau belum. Gitu. Tempat itu yang cozy gitu lah istilahnya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu. Karena banyak kenapa banyak coffee shop itu banyak yang mereka buka nih. Kan rata-rata orang sekarang nih ikut-ikutan gitu loh. Ya misalnya kita lihat, wah coffee shop lagi rame nih, coffee shop lagi rame. Terus mereka lihat tuh ini berpeluang nih karena orang banyak coffee shop ada bikin. Tapi mereka nggak memahami konsep bisnisnya, ya kan? Akhirnya ya nggak sampai setahun mereka udah tutup. Tapi Gitu. disclaimer dulu ya teman-teman, ini untuk bisnis kopi ya, jadi Iya. nggak semua bisnis Nggak itu semua sama itu ya. Karena kan ada bisnis F&B, Iya. ada bisnis industri dan Iya. yang lain-lain. Mereka punya konsep bisnis yang berbeda. Nah, untuk di coffee shop ini, di F&B ini, sebenarnya ya itu tadi yang harus diperhatiin. Nah, sama kalau seandainya ada lagi satu hal yang penting yang perlu dikasih tahu. Jadi kalau misalnya kita punya modal itu kan ada berbentuk dua, moral dan material, ya kan? Ya. Kemauan kita, kegigihan kita, keinginan kita untuk membuka usaha kan, itu moral. Nah, kalau material itu berbentuk uang dan yang lain-lain dan dukungan, misalnya kayak namanya inventaris dan yang lain itu termasuk modal, nggak masalah uang kan. Tempat itu kan modal juga. Nah, dari modal itu kita harus lihat dulu kira-kira kita punya modal itu bisa membekali usaha kita selama setahun nggak? Kalau belum bisa, saran dari Iko itu jangan berharap ada profit yang lebih selama setahun dan lebih baik disimpan uangnya untuk spare ketika untuk di spare disimpan. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak dan yang ada kondisi-kondisi yang nggak diinginkan, nah kita punya spare dananya. Jadi ini tantangan juga ya buat anak muda. Itu kadang-kadang nggak bisa sabar gitu kan? Nggak bisa sabar. Jadi konstruksi itu butuh proses juga ya. Jadi awal-awal itu nggak mungkin langsung banyak duit enggak ya? Tapi kita harus nabung dulu ternyata. Harus tahan ego gitu. Nah, jadi simpan dulu. Ya. Jadi ketika kita ada income, jangan langsung kita bagi dan kita foya-foya senang-senang itu jangan. Ya. Selama mungkin menurut Nipo yang paling ideal itu kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun itu yang paling ideal. Jangan kalau sebelum 1 tahun uangnya jangan dipakai dulu. Kalau misalnya kepake itu resikonya tuh apa? Kalau kita melakukan sebuah usaha nih, kita pertama yang kita tuh challenge kita adalah kita bertahan di sebuah kondisi ya kan. Jadi kita kalau di kondisi pandemi ini kan kita harus bertahan istilahnya kan. Mungkin kalau udah nggak COVID ya kita boleh lah gitu. Cuman jangan sekali-sekali kita tuh gambling. Gambling itu kita bertaruh, ngerti ya? Bertaruh itu kita nggak tahu kita bakal dapet apa, tapi kita berani ngeluarin. Kayak contohnya kita main judi, itu gambling namanya. Kita bikin usaha tapi gambling. Misalnya contoh kita keluar modal misalnya, let's say 100 juta. Tapi kita nggak tahu nih di situ orang bakal beli atau enggak, ya nggak? Orang bakal gimana? Nah itu kan jangan gambling. Nah itu relate sama yang dibilang tadi. Jadi biar kita nggak gambling, ketika ada pemasukan itu jangan dipakai dulu, simpan dulu, ngerti ya? Soalnya kita nggak tahu nih ternyata selama 1 tahun, ternyata yang beli nggak banyak. Tapi kan kita punya dana spare. Nah gitu, itu tips and trick. Jadi buat kita jalan terus tuh ada modalnya lagi gitu kan. Jangan sampai kita udah ngeluarin ini ternyata modalnya udah habis duluan gitu. Betul. Ya. Terus kita nggak punya apa-apa gitu. Nah itu dia. Itu kalau kita punya modal pas-pasan. Tapi kalau kita punya modal lebih, usahain ada spare dana selama 1 tahun. Karena itu yang diajarin sama guru dulu. Jadi dulu ada namanya beliau orang kopi yang hebat lah maksudnya. Beliau yang ngajarin Nipo supaya bisa gimana caranya bisnis dan yang lain-lain gitu.
Nah itu terakhir ketemu sama beliau tuh sekitar tahun 2018, dan beliau bilang kenapa banyak bisnis kopi yang nggak sampai setahun tuh bangkrut. Ya karena mereka nggak punya spare dana selama 1 tahun itu. Mereka gambling sama keadaan, itu nggak boleh. Nih, ngomongin modal nih, boleh gak sih buka-buka rahasia nih modal coffee shop kayak gini tuh berapa? Sebenarnya range coffee shop itu modalnya itu beda-beda. Ya, beda-beda. Jadi coffee shop itu ada 3 konsep ya. Ada street coffee shop, ada artisan coffee shop, sama sekarang ada yang baru coffee to go. Nah, range itu ya kita tergantung dia konsepnya mau gimana, karena itu berpacu pada equipmentnya yang bakal dipakai juga dan penyewaan tempat. Ngerti nggak? Nah, kalau modal coffee shop itu ya gimana ya cara jelasinnya ya? Karena beda-beda sih sebenarnya. Untuk si coffee shop mungkin kayak coffee shop yang mungkin equipmentnya biasa. Mungkin untuk mulai nyoba nih bikin kedai nih ya, bikin kedai kecil atau gerobakan itu mungkin modalnya dalam gambaran Dipo itu sekitar 30 sampai 50 juta untuk bikin gerobak kopi yang proper dan dia ada spare dana sekitar 30 sampai 50 jutaan. Yes. Itu dia gambaran buat teman-teman yang mau buka coffee shop ya. Nah tapi nih kan karena coffee shop itu kan banyak ya. Maksudnya ini bisnis ini tuh banyak banget saingannya. Nah buat orang yang baru mau mulai bisnis nih dan suka kopi gitu misalnya, dan dia mau bisnis kopi tapi menurutku tuh mendingan bisnis kopi aja gas gitu, atau cari pengusaha yang lain deh, karena kan ini udah banyak saingannya. Dan gimana menurut kamu? Ini adalah satu statement yang dikasih tahu sama temen dan itu mengubah pikiran kita. Jadi pernah nggak kita melihat satu daerah, nah dia